Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Nona Balawala, NIM 2024720022. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi kami yang berjudul tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memegang peran sentral dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelahiran merupakan revitalisasi dari nilai-nilai luhur yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia selama berabad-abad, menjadikannya jati diri kepribadian bangsa. Rumusan 5 sila yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa bukan sekedar rangkaian kata, melainkan representasi dari cita-cita, prinsip moral, dan pandangan hidup yang mengikat seluruh elemen bangsa. Namun, dalam dinamika perkembangan zaman, terutama di era globalisasi, dengan arus informasi yang deras dan penetrasi budaya asing, nilai-nilai Pancasila seringkali dihadapkan pada ancaman erosi dan pergeseran makna. Fenomena seperti intoleransi berbasis suku, agama, ras, antar golongan, radikalisme yang mengancam keutuhan NKRI, maraknya praktik korupsi, serta lunturnya semangat gotong royong dan musyawarah mufakat menjadikan indikasi bahwa penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang berikut, Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara berarti Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mendalam, mencakup nilai-nilai fundamental yang diyakini kebenarannya menjadi penuntun dan mencapai tujuan nasional. Menurut Notonegoro 1975 menjelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang memiliki sifat-sifat umum, universal, dan abadi. Sifat-sifat ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, tidak terikat waktu, dan dapat diterima di berbagai latar belakang suku, agama, dan ras. Pancasila sebagai ideologi nasional yang berfungsi sebagai sistem nilai yang dijadikan pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam bersikap dan bertindak. Pancasila merupakan pandangan dunia yang memberikan arahan dan tujuan bagi bangsa Indonesia. Yang kemudian, nilai-nilai dasar Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang saling terkait dan membentuk satu keutuhan yang utuh. Setiap sila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi cerminan kepribadian bangsa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung nilai-nilai religius yang tinggi, mengakui keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya. Menurut Kailan 2016 menjelaskan bahwa sila ini mengajarkan bangsa Indonesia untuk bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta menghormati perbedaan dan keyakinan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Nilai yang terkandung dalamnya meliputi pengakuan terhadap persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau warna kulit. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Nilai ini mendorong setiap warga negara untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan. Sila ini mengandung nilai demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial yang martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung meliputi pemerataan kesejahteraan dan keadilan hukum dan ekonomi serta semangat tolong-menolong. Revitalisasi nilai Pancasila berarti upaya sistematis untuk memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh seluruh warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Ini bukan sekedar menghafal butir-butir Pancasila, melainkan bagaimana nilai-nilai tersebut terinternalisasi dan termaterialisasi dalam sikap, perilaku, dan kebijakan. Revitalisasi ini menuntut pendekatan yang holistik.
mencakup aspek pendidikan, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Tujuannya adalah sebagai Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi way of life bangsa Indonesia. Kemudian, konsep revitalisasi nilai. Revitalisasi berasal dari kata vital yang berarti penting, hidup, atau bermakna. Revitalisasi diartikan sebagai proses atau upaya untuk menghidupkan kembali, memperbarui, atau memberikan kekuatan dan makna baru pada sesuatu yang sebelumnya dianggap lemah atau tidak relevan. Dalam konteks nilai-nilai, revitalisasi adalah proses untuk menghidupkan kembali, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai tersebut agar kembali menjadi pedoman dan panduan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi yang pertama, membendung disintegrasi bangsa. Dengan pengamalan Pancasila, konflik politik akibat perbedaan sara, ideologi, atau kepentingan dapat meminimalisir sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Yang kedua, menghadapi tantangan global. Arus globalisasi membawa dampak positif maupun negatif. Revitalisasi Pancasila membantu masyarakat untuk lebih selektif dalam menyaring informasi dan budaya asing yang masuk, serta tetap berpegang teguh pada jati diri bangsa. Yang ketiga, membentuk karakter bangsa. Nilai-nilai Pancasila seperti religiulitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dan adalah fondasi untuk membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab, beretika, dan memiliki integritas. Yang keempat, meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan pengamalan sila keempat, masyarakat akan lebih partisipatif, kritis, dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi, bukan sekedar memilih pemimpin tetapi juga mengawasi dan memberikan kontribusi. Yang kelima, mencapai keadilan sosial. Pengamalan sila kelima akan mendorong kepedulian terhadap sesama, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan keniscayaan untuk menjaga keutuhan, keberlangsungan, dan kemajuan bangsa Indonesia di tengah berbagai dinamika global dan domestik. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bukan hanya tugas pemerintahan, tetapi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Dengan terus-menerus menghidupkan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis, adil, beradab, dan berdaulat, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, itu saja sedikit materi yang saya jelaskan tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Semoga kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya bisa menghafalkan butir-butir Pancasila, tapi bagaimana kita bisa memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita agar bisa menjadi warga negara yang baik dan bisa saling menghargai antara satu sama lain. Itu saja penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.